Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tips Rasulullah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan diberikan rezeki yang berkah melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kunci rezeki adalah doa orang tua. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak tips Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi kemustajabannya. Apa itu? 1. Doa orang tua. 2. Doa orang yang musafir. Dan 3. Doa orang yang terzolimi. Dalam hadis lain juga dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama doa orang tua, yang kedua doa orang berpuasa, yang ketiga doa orang yang musafir. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis yang telah kita bacakan di atas, doa orang tua senantiasa disebutkan. Artinya doa orang tua ini amat mustajab, amat besar pengaruhnya terhadap kehidupan, terutama kehidupan kita sebagai anaknya. Bahkan doa orang tua itu jauh melebihi kekuatan doa anak itu sendiri. Nah, jangan-jangan nih kita yang hidup sekarang dengan penuh keberlimpahan harta, dengan jabatan yang tinggi, dengan ketenangan yang kita hadapi, dengan kecerdasan yang kita miliki, adalah buah dari doa yang setiap malam orang tua kita baca, yang setiap malam orang tua kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sepengetahuan kita, karena ia tulus ingin memberikan kebaikan kepada anak-anaknya. Tentu semua orang tua menginginkan kebaikan, maka jangan sampai kita sebagai anaknya menyakiti hati kedua orang tua kita, karena lidahnya orang tua, apalagi terutama ibu, akan sangat kuat pengaruhnya, racun istilahnya. Jadi kalau seandainya ia berkata, bersumpah, menyumpahi anaknya, mengatakan sesuatu hal yang tidak baik terhadap anaknya, hati-hati, bisa jadi kata-kata ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang tua mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap anak-anaknya. Hati-hati juga sebagai orang tua yang memiliki anak yang mungkin dalam pandangan kita anak itu adalah anak yang nakal, anak yang bandel. Pada hakikatnya anak itu adalah cerminan dari kita sebagai orang tua, atau bahkan doa dari kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Maka hati dan juga lisan kita sebagai orang tua juga harus dijaga agar senantiasa anak kita dalam kebaikan dan tidak seperti amarah kita, tidak seperti kutukan kita, tidak seperti sumpah serapahnya orang tua terhadap anak-anaknya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan mendoakan keburukan terhadap dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pelayanmu atau harta-hartamu, karena dikhawatirkan tepat saat itu Allah mengabulkan doa dan harapanmu. Maka senantiasalah hati kita sebagai orang tua tetap tenang, sekalipun menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati, tapi jangan sampai terucap, apalagi melakukan sumpah serapah terhadap orang yang berhadapan dengan kita, terutama anak-anak kita. Hal ini juga diperjelas dalam riwayat lain. Dikisahkan oleh Zaid bahwa ia bertanya kepada Hasan al-Basri, bagaimana doa orang tua terhadap anaknya? Hasan al-Basri menjawab, keselamatan bagi anaknya. Kemudian ia bertanya lagi, bagaimana jika doa itu sesuatu yang buruk? Kebinasaan bagi anaknya, jawab Hasan al-Basri. Nah, ini bahayanya, sahabat-sahabatku. Memang kecil kemungkinan
Ada orang tua yang menyumpahi anak-anaknya, ada orang tua yang begitu marah dengan anak-anaknya, tetapi tidak menutup kemungkinan pasti ada orang tua yang begitu tersakiti karena perlakuan dari anak-anaknya. Mungkin kata-katanya kasar, apalagi tingkah laku anak-anaknya menyakiti hati dan fisik orang tua. Maka orang tua juga memiliki hati yang suatu ketika melampaui batas kesabarannya. Memang sabar itu tiada batas, tapi namanya manusia pasti memiliki tingkat kesabaran tersendiri. Nah, ketika ia merasa itu jauh daripada yang ia tahan selama ini, maka bisa jadi ia tersakiti hatinya dan mendoakan keburukan bagi anak-anaknya. Masya Allah, luar biasa, khawatir sekali. Astagfirullahaladzim. Mari kita banyak-banyak beristighfar agar kita terjauhkan dari doa buruk yang mungkin terucap dari orang tua kita. Kita sering mendengar bahwa ada satu kisah yang amat populer sampai saat ini. Kita ingat pernah mendengar atau bahkan sangat mengenal satu nama di Masjid Haram, yakni imamnya Imam Ash-Sudais. Dulu ketika ia kecil adalah seperti anak-anak yang lain, yang aktif, yang suka bermain, suka bercanda, sampai-sampai suatu ketika dikisahkan ada tamu orang tuanya yang sedang ingin bersantap makan. Nah, hidangan sebelum disajikan kepada tamu, tiba-tiba Imam Ash-Sudais datang menyamperin makanan itu. Nah, kemudian dia dengan genggaman pasir di tangannya melemparkan pasir ke dalam makanan. Bagaimana amarah orang tua ketika itu sebenarnya. Tetapi dalam kemarahan orang tua ini, dia tetap dalam berpikir yang positif. Dengan kemarahannya ia berkata, suatu saat kamu akan menjadi imam besar di Masjidil Haram. Nah, maka sampai saat ini seluruh dunia mengenal dengan nama Imam Ash-Sudais. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu, luar biasa sahabat tips Rasulullah. Ya, sekalipun kita dalam amarah, tetap pikiran harus dalam keadaan yang positif. Nah, mudah-mudahan kita sebagai anak yang mungkin saat ini seret rezekinya, mari kita panggil orang tua kita, kita dekati orang tua kita, mohon maaf kepada orang tua kita. Mungkin selama ini ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya terkait dengan tingkah laku kita, sehingga ia sakit hati. Mohon maaf kepada mereka agar kelak usaha kita, pekerjaan kita lancar selancar-lancarnya, berkah dengan penuh keberlimpahan harta. Nah, diusahakan setiap kita melakukan sesuatu yang mungkin ada kebimbangan dalam hati kita, bertanya kepada orang tua kita, meminta kepada orang tua kita untuk didoakan kebaikan. Kita sebagai pelajar ingin menghadapi ujian, temui orang tua, minta doa kelancaran kepada orang tua. Kita sebagai pekerja ingin dalam pekerjaan itu baik-baik saja, rezekinya lancar, datangi orang tua, minta doa kebaikan dari orang tua. Kita sebagai pengusaha ingin usaha kita berkembang, maju, datangi orang tua, minta doa kepada orang tua kita agar senantiasa usaha kita penuh dengan keberkahan. Oke, sahabat tips Rasulullah, mudah-mudahan semua kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan itu tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah imbas dari doa kedua orang tua kita. Baik,
Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh orang yang menyimak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.